Salam jumpa kembali di blog channel. Seperti biasa kita akan membahas tentang sejarah dan budaya. Salam sejarah dan budaya. Kali ini kita akan bahas mengenai sate renteng, atau yang ada yang menyebutnya sebagai sate bungo atau sate tungguh, atau yang lebih besar disebut sebagai gayah atau Dirgodewi namanya. Namun jangan lupa untuk selalu meminum air putih agar tubuh dan jiwa kita senantiasa sehat walafiat. Dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like dan share link ini, dan klik tanda lonceng untuk mensubscribe agar selalu dapat mengikuti konten-konten yang akan saya buat nantinya. Mengklik subscribe adalah sesuatu yang sangat mudah untuk saudara lakukan. Akan tetapi hal tersebut begitu sangat berarti bagi kami. Untuk dapat mengembangkan kanal ini agar apa yang akan diceritakan di sini dengan sangat baik ini dapat tersampaikan kepada generasi dan juga kepada generasi berikutnya, sehingga terjadi kesinambungan budaya. Karena sejatinya sejarah dan budaya leluhur yang adiluhur adalah sebuah jati diri bangsa yang berbudaya. Selamat berjumpa kembali di blog channel. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang sate renteng atau sate bungo atau sate tungguh. Kita akan mencoba membahasnya dengan dasar-dasar yang ada yang pernah kami temukan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, ide yang pramukawi, ide yang sesunan sareng sami memberikan pencerahan kepada kita semua melarapan untuk pangastungkara. Om Swastiastu. Mengenai sate renteng atau sate bungo sering kita jumpai di dalam tata upacara yang sering diselenggarakan di masyarakat. Nah, tentang dasar dari pembuatan sate renteng atau sate bungo ini, pertama kita akan mencoba dari sumber yang ada, yaitu tentang Darmo Caruban. Di Darmo Caruban dijelaskan tentang olah-olahan, di mana dikatakan Darmo Caruban itu adalah panugrahan ide betari dalam pada sapo sire sane jaga pacang memimpin pelaksanaan upakara. Di dalam Darmo Caruban juga dijelaskan bahwa caruban itu berasal dari kata caru yang artinya juga olah-olahan. Secara filosofi dijelaskan bahwa mengolah 4 penjuru dunia, di mana bertemu di tengah-tengah sehingga disebut Panca Ametering Jagat, sehingga nantinya merupakan buah simbolisasi dari terbentuknya Buana Agung maupun Buana Alit. Di dalam Darmo Caruban itu selain olah-olahan berupa bentuk makanan, juga ada penjelasan mengenai sesate atau jata yang artinya sinar. Diartikan sebagai sinar para dewa atau manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Sumber yang lain ada yang namanya lontar kadurgan. Di sana juga dijelaskan mengenai sate renteng atau rangkaian dari sate-sate itu disebut dengan gayah. Nah, lebih jauh juga dijelaskan gayah itu adalah menyusun kembali tulang-tulang binatang kurban yang dipakai sebagai bahan upakara. Nah, bahan-bahan upakara atau hewan yang dijadikan kurban yang umum itu digunakan biasanya babi. Walaupun dalam bentuk lain nanti ada seperti bebek,
seperti kebo dalam tingkatan yang besar, kadang dipakai telur goreng dalam tingkat yang paling sederhana, pecah-pecah menjadi kecil-kecil dirangkai. Itu juga dikatakan sebagai sate renteng. Dan di dalam kitab lain seperti di Pegal Mangse, di sana dijelaskan sehingga para pemimpin upakara atau sang mancegre itu wajib sesungguhnya mengetahui nama-nama dari walungan atau balung-balung yang ada di tubuh yang dijadikan korban. Seperti balung murde atau balung kepala, balung tenggak disebut juga. Kemudian di bawahnya lagi ada balung leher, balung inger namanya. Di bawah telinga itu balung inger. Kemudian ada balung punggung, balung bolong, tulang giing juga ke bawah. Kemudian ada balung pemupug, masih dalam punggung bagian bawah, balung pemupug. Kemudian di bawah balung pemupug ada balung ketupang. Enten ketupang agung sebenarnya, artinya tulang punggung bagian bawah itu semuanya itu pemupug. Kemudian balung igul, balung igul itu adalah tulang ekor. Nah, di dalam sambungan antara tulang kaki belakang itu ada disebut balung gegending. Itu banyak digunakan pada pengabenan biasanya. Dan balung linggis adalah tulang pahanya itu yang pas sendi peluru itu, balung linggis namanya kalau di Bali. Kemudian tulang kakinya itu nake pade, tulang kaki di depan nake buje. Ada pale kiwa, pale tengan. Ada balung cili. Balung cili itu adalah uling balung bolong misi tulang iga hayang ben iki, kulit ben muluk nih dipotong diki, itu namanya balung cili. Ada juga balung giling. Balung giling niki dan misi tulang iga, kulit, isi, muluk dipotong ya. Daging, tulang, giing, itu namanya balung giling. Kadang-kadang balung giling siki, balung cili siki, nanti ke biar kita juga mengetahui. Itulah yang dimaksud dengan balung yang ada di Pegal Mangse itu. Nah, ini susunan ini nanti disebut dengan gaya. Nah, kemudian kitab yang lain yang bisa dijadikan dasar sastra untuk membuat sate tungguh atau sate renteng ini juga adalah kitab Durga Mahisa Sura Mardini namanya. Kitab ini menjelaskan tentang kesaktian Dewi Parwati untuk mengalahkan raksasa yang bernama Mahisa-sura. Raksasa yang berbentuk kebo atau lembu atau kerbau. Ini yang menghancurkan kayangan sesungguhnya. Kemudian oleh Dewa Siwa, Dewi Parwati lah diutus untuk mengalahkan. Tetapi Dewi Parwati ini berubah wujud menjadi Dewi Durga. Dewi Durga menyetujui dengan syarat para dewa menghadiahkan semua senjatanya untuk mengalahkan Mahisa-sura. Sehingga Dewi Parwati ini memurti menjadi Mahakali kalau bahasa lain, menjadi Durga kalau di Bali, yang bertangan 10. Di mana tangan semuanya ini memegang senjata para dewa. Kalau di Bali Dewata Nawa Sange itu dikenal. Itu semua dipegang. Kemudian selain itu juga Dewi Durga dihadiahi berupa kalung oleh Dewa Siranawa, kalung genitri yang berwarna hitam. Kemudian gelang, kerudung, semua aksesoris yang diberikan kepada Durga itu adalah hadiah dari para dewa utama. Sehingga senjata-senjata yang dipakai Durga itulah nantinya mengalahkan Mahisa-sura ini. Di dalam kitab-kitab banyak digambarkan Durga Mahisa-sura Mardani itu duduk di atas singa atau harimau, teman.
Sehingga Sang Mahesasura ini mati dengan senjata para dewa, termasuk senjata Trisula itu menancap pada tubuh Mahesasura. Pada saat itulah Dewi Durga diberikan nama Durga Mahesasura Mardini, yaitu Durga sebagai pembunuh sang Asura atau raksasa yang berwujud lembu. Nah, ini senjata-senjata itulah yang melambangkan. Kalau di Bali, Durga ini digambarkan, diwujudkan dalam bentuk seperti rangda itu ya, Dewa Ayu gitu. Dimana kerudungnya itu, di dalam kerudung ini lalu digambarkan senjata Dewata Nawasang. Itu pinako tangan-tangan yang memegang senjata para dewa sesungguhnya. Dan lagi yang lebih rinci sebagai dasar daripada pembuatan sate tungguh atau sate renteng atau sate bungo yang lebih besar, itu ada disebut sebagai lontar Durga Dewi namanya. Nampuro titiang wacan aji mangku yang pernah titiang baca juga jintiang melinsir artinya ngatak wayah puniki ampuro. Ada yang diwacaan seperti ini. Nihan ka Durga Dewi mungguing ulaming bebangkit agung alit luwir nia. Nah, kalau diartikan ini lontar Durga Dewi namanya. Mengenai tata cara membuat ulam bebangkit. Berarti dalam upakara bebangkit ada dagingnya, teman-teman. Tingkahing ulaming bebangkit agung alit luwir nia. Besar ataupun sederhana. Contoh nih. Guling bawi asiki muah bawi pina ke rerebasania. Berarti dibutuhkan satu guling babi dan juga daging recah babi yang akan digunakan untuk membuat pulaman yang disebut rerebasan. Rerebasania luwirnya. Rerebasan ini antara lain gitu maksudnya. Ring purwa jepit babi dase dikangin nih jepit babi dase genean serapah dase daksina lord lembak dase neriti kelod kau let dase paschima jepit iga dase nge kau rares waya bieu ajo kau suduk re dase utara asam dase rares air sania ajo kangin jepit gunting dase macam ring madya utawi tengah kekuung utawi cepake dase. Samangkana sarwa galahan ngaran. Nah, dase-dase punika disebutlah gayah sarwa galahan. Gayah sarwa galahan puniki biasanya mengikuti bebangkit agung. Yan pebangkite madya, wenten tambahan atau puniki. Yan pebangkite madya sarwa kelanan mangge. Yen pembangkit menengah nih, pembangkit cagak, dan niko ngangen gayah sari ke bawah, sarwo 66. Terus yen bebangkit alit, bangkit gerobong misalnya niki, ngangen gayah pupus, sarwo pasangan, alih-alih utawi pat-pat pasang-pasangan. Niko rerebasan niki sarwo niki sate pun niko ulam bebangkit ke bawah. Nah, wenten malih tambahan yan mapadudusan agung punika. Ini kan wenten gayah agung. Mungkin yan mapadudusan agung. Kena tenggak bawi utuh asiki mapinde bahan bagian. Berarti gaya agung puniki yang tadi punika ne sarwo galahan kan wowohin ditambahi kepala babi utuh malih asiki.
tinanceran senjata nawo dewata. Nawo mengangen simbol ditambahkan simbol senjata nawo sange mapinde gerude ring tengah. Enten makanya wenten biasa nih namun mau pedudusan nak memetik enten nih karyo yo tapi istilahnya mapindo kampit gerude. Nah punika ane nanin titiang panggihin ampurayang yang tenten manut sapunika nggih nika dados anggen dasar membuat sate renteng puniki. Nah ini ke bawah suau gayah-gayah punika adalah tingkatan yang besar yadnya atau utawi upokare yang besar utawi bebangkit. Karena bebangkit ini adalah juga katur ke Durga Dewi. Itu adalah lambang dari Durga. Kalau Pulau Gemba lambang dari Darugane atau Ganesha. Sehingga kadang-kadang nak membangkit, nak mepetik nike mekaryo gayah, satu gayah Geruda dengan satu gayah Asti atau gajah. Gajah niki adalah lambang dari Darugane, Ganesha. Geruda pun niki lambang dari pembebasan sesungguhnya. Ane moton tuh pengbisa benjang membebaskan si ibu. Karena si anak inilah yang bisa membebaskan ibu. Sekadi cerita ring Adiparwo nih Kang Haji Mengku. Ring Adiparwo bahwa Garuda itu bisa membebaskan ibunya dari perbudakan. Makanya di Balai Gede tempat anak moton ada simbol burung Garuda di sana dan paman. Dari sana lahir sesungguhnya. Dan makanya lamun sampun mekaryo Balai Gede dhuwur Garuda bedageng. Untuk apa? Karena di sana rago bakal moton. Untuk membebaskan sang ibu nanti leluhur ya, dengan apa? Dengan tirta amarta sanjiwani, dengan kesungguhan. Nih, karena tirta itu bisa membebaskan leluhur kita, termasuk orang tua kan leluhur nih, ya, termasuk diri sendiri nanti untuk pembersihan. Ya, nah, nike dasar-dasar yang dipakai untuk membuat sate tunggu. Dan yang sederhana, karena tingkat sederhana ini tidak bisa dilepaskan, selalu ada keulamaan sate renteng uniki. Dalam tingkat besar maupun tingkat kecil selalu ada. Nanti menyesuaikan. Pada tingkat kecil, itu bisa digunakan dengan dasar kandopat bute. Karena pada saat anak itu bisa mengatakan ibu, pada saat itu sesungguhnya ada kandopat bute. Waktu kecil kandopat rare. Kan? Pada saat lebih dewasa, benten kandopat sari nanti. Pada saat nadi dewa, kandopat dewa. Ini berganti nama kita. Dari yang paling kecil seperti yang di tengah garbo sudah berikan nama, baru lahir sudah diberikan nama sang prete, sang pretan jale, kale dengan yeh nyom, getih, ari-ari, lama. Kemudian setelah bisa menyebut ibu, jadi Anggopati, Merajapati, Banaspati Raja. Dari kalau ini disebut kandopat bute. Di sana disebut kandopat bute. Inilah nyatur desa. Dan niki nyatur desa. Dan selain itu juga di setiap sudut niki juga ditempati oleh para buta. Sehingga pada saat kita ngewangun upacara itu biasanya oleh sang nangun yadnya di setiap sudut ditancapkan tangga cicuk. Itu untuk memberikan upah-upahan kepada sang buta. Kemudian enten buat biute. Nggih, karyo pelabut itu. Ngeras peneduh karena dia adalah rencang dari ide dari dalam. Kangin itu disimbolkan dengan 5, diberikan urip disimbolkan angka nih. Setiap sudut itu diberikan angka. Lord nih ke sia itu disebut selatan atau kelon contohnya. Daksine kauh niko ditancapkan pengurip itu
Sebagai simbol angka-angka ini adalah simbol. Karena dari dulu leluhur kita juga memakai simbol angka-angka. Karena angka-angka ini nanti bisa diterjemahkan ke dalam dedauhan utawi pendewasaan. Kemudian ke utara memakai simbol angka 4, uripnya 4, di tengah 8. Nah itu sederhananya. Nanti di tempat di setiap sudut Nike ditancapkan juga. Karena di setiap sudut tadi ada buta kala juga yang menempati. Karena manusia ya, dewa ya, buta ya. Nah, sehingga di manusia ini ada dua peragaya, dewa kelawan buta. Sehingga katik dua itu pun dipakai. Angin kau kajot lon. Katik telu terbilang bucu. Dan itu yang sederhana. Biasanya memakai pucuk, boleh memakai pucuk. Nanti dalam tingkat sederhana tabie ya. Karena tabie ini cabai merah itu perlambang dari taring Dewi Durga atau ancangannya beliau, karena semua memakai taring. Selain juga secara keilmuan itu berfungsi mengusir lalat atau nangangan biasaan kunyit. Itu untuk menguatkan tusukan sebenarnya. Selain juga kunyit ini secara alamiah juga pengten berat tinggal persing ulam berbau B pengten bayu kan kunyit. Nah itu ada maksud sesungguhnya. Secara filosofi ada artinya kan. Nah demikianlah sesungguhnya dasar-dasar sastra yang bisa dipakai sebagai dasar untuk membuat sate renteng. Punika dumun, teman, mudah-mudahan nanti para muda-muda dan Raji bisa nanti mencurahkan seninya, karena orang-orang muda kan seni untuk membuat gubahan ini lebih seni dia. Nah, karena dia tidak tahu dasar, jadinya tidak berani membuat atau ikut membuat sate renteng yang digunakan sebagai uperengge dari upakara. Nah dengan tahu dasar, mudah-mudahan nanti dia mau belajar. Sehingga tradisi kuno ini, budaya kita secara turun-temurun yang dipakai sebagai ngenepin upakara itu lama-lama tidak semakin surut. Justru anak muda itu semakin berkreasi dengan daya seninya, tetapi tidak menghilangkan inti dari pengetahuan yang mendasari. Cen angon dasar, cen hiasan itu biar jelas. Dan boleh nanti di pengnya analiung berdua ulam, banyak hiasannya silahkan. Tetapi jangan sampai menghilangkan inti. Dan basia seinten hilang, nanti lama kelamaan kacau. Apa nikah dumun. Mudah-mudahan berguna. Om Swastiastu. Ini tiang ini biasa tiang ini bau tiang karena tadi di bau di tulisan tadi itu baru pengalaman. Nah sekali lagi dengan udah mau dengan tapi sana apa itu sudah udah dulu cukup nanti satu itu udah tidak nanti kan nyambung nih gimana nanti nyambung yang kenten bawas tadi wow masih ada bidang murah itu ada super berarti napi nih karya nanti menyangkut banua aneh-aneh dasar rumah. Nah contoh wenten mungkin pengurit ilmu inget di kami itu jantan diambilan ring kandung padi jantan sabun itu kami murid ilmu sanyang suara. Oh nalar kentang murid dia itu disantang yang berkali-kali. Kau nalar kentang murid itu disantang yang Mahadewa. Ada aku murid dengan Saudara Wisnu Kresna. nah aku lihat dan masih belajar terhubung nah yang sabun kenten kemarin
buyo jadi sate bungo bikin amosan sate bungon abu bungahan pang bisi pang yarame bantan buyo sapun itu berarti niko ada kemudian pengenon gitu timbangan nah sangkal wenten panggil ring nata pun iki nata pemriki berarti nabi daging iki meskipun ribuan warung ribuan warung mang do masuk yang kerayuan jaga ternyata nah yang sapun itu pun diterang kedua ini nah dia makin ngerti yes wonten yang ini kan iwang atau tiga yang nggak banget kalah tiga walian ring yang terbawah semua om santi enggih wantah patut ketika kita natap sesungguhnya memasukkan kekuatan dunia itu alam itu ke dalam ini karena yang dewa sane wonten di alam biar masuk ngelinggihin di raga karena sesungguhnya setana para dewa adalah tubuh kita juga. Satu aja untuk menang, tapi nggak perlu ketekan. Tapi bangku mangga cakap di pemati dan terus menang nafel madu pengwatan. Ngaratu masih sering makanya sampun itu. Pengwatan bayang alit-alit pun itu angin sesuluk kan. Macam belum itu. Iya, Om Swastiastu. Kita sampun kan buana agung buana lek kita kan sampun yang paham sebenarnya semangat seimbang buana agung buana agung seimbang ingin seimbang selaras ya. Di jaringan Angge semua. Nah, kalau bentuknya dilihat sate renteng utawi sate tungguh kan sekadi niki. Itu dipakai dasar kelapa atau mungkin ada yang menggunakan bahan lain. Kalau bahan lain biasa yang umum tuh gedebong dipakai. Bisa sesungguhnya. Tetapi biar bisa menceritakan sebaiknya gedebong itu dipakai 3 biji lah. Karena di sana ada berbuah suah. Tapi kalau kelapa itu sudah jelas ini dalam Daksina pun dikatakan bahwa kelapa itu adalah simbol dari buana dari dunia. Dari buana agung sesungguhnya. Karena di dalamnya itu ada intinya, ada cairan. Ini simbol sesungguhnya. Sami ini adalah simbol. Dan kemudian mengenai kekudung ini, nah, kalau itu dikatakan kekudung kan di atas. Nah, tapi tidak mesti di atas. Ini kan lambang dari Durga. Atau misalnya dalam bentuk yang besar. Durga itu sering meletakkan kainnya itu di atas kepala. Ini bergambarkan Dewata Namo Sange. Karena pada waktu kita ngigelan Durga itu tidak, tangannya kan sulit membuat tangan 10. Bin kutus niki jang di senjata niki digambarkan. Itu sesungguhnya tangan Durga yang lain yang memegang senjata itu. Dan sesungguhnya. Dan tangan kita kan memang dua dan niki. Nah, disinilah senjata-senjata ini pindah ke tangan yang lain yang sedang membawa senjata. Nah, makanya tanceran, midahan, kan? Makanya tidak di atas juga. Dan niki nak simbolisasi kajo kelot kangin kau. Itu pengidar. Nah, kalau nanti napi silahnya ini cerita kain kekudung leluhuring angkasa itu ditaruh di bawah, dalam artian bukan kekudung itu kan, tetapi bisa juga itu juga oleh Durga biasanya dipegang pada saat hamolah cara atau menari. Dan tidak masalah sebenarnya ditaruh di mana, akan tetapi itu ada simbolisasi, arti sebuah simbolisasi bahwa kekudung ini adalah pemberian seperti tadi hadiah dari Dewa Sirenawa. Mangdonentan baku harus kene katanya. Tidak, yang terpenting adalah tidak kehilangan takwanya. Karena di dalam hal membuat upakara itu adalah yang terpenting, takwa itu penting. Takwa, etika, upakara. Etikanya juga jalan.
yen jani harus kene. Etikanya kan kaku dan pengmanut etika itu sesuai perkembangan, tetapi tidak menghilangkan esensialnya. Entan. Nggih. Aku mari tadi penggonten kan itu senang nafsu. Semua udah galah. Om Satya. Om Satya. Om Penubatnya. Ya. Wajib. Kita narasumber kemana atau di tiang puniki yakti pemargi utama niki. Tapi mawar. Yang tuan niki bebawas niki wano agung wano alit sampun utama jemana titiang. Titiang nunas niki. Yang sangat-sangat mendukung kenyang pungkur niki mangde ngelantur ini pun niki mangde wiyakti lestari pun niki. Dan mangde ngelantur pertemuan segadi puniki yang apresiasi banget niki. Kenyang pungkur mangde wentan topik sanelianan niki untuk membangkitkan para yowana iraga puniki pangkan wentan jawaban mulut kita niki mau menghilangkan mulut kita yang sangat-sangat mendukung niki semua niki. Wenten saneng melestarian niki untuk lelangit iraga niki untuk puniki jenana niki saneng makadon niki lah si renam gedang ya iraga nak mudai utang pun niki gedang ya betul ke leader dewa reno pitro reno ring resi renam nah itu panggung latur momen yang memberikan apresiasi kemantan puniki penyampur uen kan galah sopik sanelian tinggi suksemo puniki kewentan Nggih, semua. nggih iki aku katut ramas Om Santi Om. Nggih, puput.